Jawab salam, Allah kasih kerjaan. Yang udah kerja Allah tambahkan kerjaannya, Allah naikin pangkatnya. Yang lagi usaha mudah-mudahan usahanya Allah tambahin dan tambah lagi anak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musabbibil asbab wa musahilil matalibil tolab, wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadinil amjadi wal ahbab wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'u syari'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bila syakin wala dhannin wala hammin wala irtiyab, amma ba'd. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih la wa qala nabiyuna wa maulana Muhammadin at-tahaddutsu bin nikmatillahi syukrun wa tarakaha kufrun. Wa qala al-imam al-qutub al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, man aslaha niyatuhu balaga umniyatuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, malam hari ini, kesempatan ini kita semuanya diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, diberikan kenikmatan untuk bekerja, diberikan kenikmatan untuk beribadah, dan tentu yang utama dan yang paling utama kita diberikan nikmat yang besar, yang agung, yaitu nikmat Islam wal iman. Mudah-mudahan kita semuanya Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan di dalam umur kita, dan insya Allah pulang ke rahmatullah. Kita semua digolongkan umatnya Rasulullah yang mendapatkan perangkat husnul khotimah. Salawat salam selalu tercurah ke haribaan kita, junjungan kita, sayyidinal wujud li kulli maulud, habibana wa nabiyuna wa maulana Muhammadin. Kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya yang berusaha taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini diberikan keridhaan Allah. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Puji syukur kita, Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi. Alhamdulillah. Yang kita muliakan, yang kita hormati dan kita cintai, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Ian selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan beserta staf dan jajarannya, dan yang Al-Faqir hormati dan muliakan sesepuh Masjid Jami Al-Furqan yaitu Bapak Haji Hasan, dan tidak lupa yang kami hormati, yang kami cintai Ketua Lingkungan RT 12, RT 04 dan RW 12 Bapak RT Uus, dan RW 12 Bapak Didin, dan para pendukung acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Bapak Tatan dan semuanya. Dan yang saya cintai dan yang saya muliakan semua yang hadir, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Mudah-mudahan keluarnya kita di majlis yang mulia ini, di majlis yang diberkahi ini, mudah-mudahan angkat tangan semua kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita, dan insya Allah kelak nanti kita diaku menjadi umatnya Nabi besar Muhammad.
Terusin jangan. Terusin jangan. Recehan doang yang ngomong. Ibu-ibu terusin jangan. Bapak-bapak terusin jangan. Udah malam. Sampai pagi. Udah malam. Sampai pagi. Siap? Bener nih, bener sampai pagi. Ya udah ente aja sampai pagi ane pulang ya. Saya mau tanya dulu, orang Bandung sehat? Hampura abdi tetiasa bahasa Sunda. Mohon maafnya. Enggak enak ya anak Betawi ngomong Sunda ya. Yang tentu kami muliakan dan yang kami hormati dan kami cintai keluarga saya pribadi yang ada di Bandung. Terutama om saya, Om Muhyiddin beserta keluarga dan Om Mulyono, dan alhamdulillah hari ini saya didampingi orang tua saya. Ya, Ibu Haja Sularto doakan, atau Ibu Haja Sotimah doakan orang tua kita semua yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Sehat wal afiat. Kita sebagai anak dijadikan anak yang bermanfaat, yang berguna, yang beradab, yang berakhlak, yang berilmu sesuai tuntunan dan bimbingannya Nabi besar Muhammad. Saya mau lihat dulu ini dibikinin apa ini namanya belakang. Acara Isra wal Mi'raj, meneladani peristiwa Isra wal Mi'raj. Bacanya saya nggak baca ini Pak Ketua apa nih sebagai sarana. Mudah-mudahan kita tambah cinta sama Nabi, amin. Tadi saya mengutip pembicaraan kedua sambutan dari Bapak Ustadz Ian DKM, berharap putra dan putrinya jadi ahlul ilmi. Betul? Betul? Dan berharap lingkungan ini menjadi lingkungan yang saling mencintai. Betul? Saling rukun. Betul? Saling menghormati dan menghargai. Apa inti dari acara kumpulnya kita malam hari ini? Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya Simtud Durar, beliau katakan, taswigan lissamiin min khawasil mu'minin lil muta'alligi bihadan nuril mubin. Ini acara, ini kita kumpul tidak lain dan tidak bukan. Hanya satu harapan kita. Mudah-mudahan kita tambah cinta sama Nabi, amin. Mudah-mudahan kita tambah kenal sama Nabi, amin. Mudah-mudahan kita tambah bersyukur dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Itu inti acara maulid, inti acara mi'raj, inti acara haul. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan syiarnya Allah, yaitu yang dibawa dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Dan acara ini tidak luput ikut sertanya para donatur, orang tua, para remaja, para tetangga yang sudah mungkin 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu memikirkan bagaimana acara ini berjalan dengan baik. Bagaimana acara ini berjalan dengan sempurna. Walaupun tadi masih semangat dingin nih. Masih semangat dingin nih. Saya nggak berani megang air tadi maghrib. Tapi alhamdulillah Allah kasih sehat. Di rumah om saya airnya dingin banget. Kalau di Depok panas. Di sini tapi alhamdulillah tetap kita semangat. Mudah-mudahan yang bantuin, yang nolongin acara ini Allah ganti rezekinya. Tapi jangan berharap rezeki duit. Kalau dibilang ganti rezeki harapannya mama biasanya betul. Betul. Tadi Al-Fakir baca tuh. Innal insana li rabbihi, hakikatnya kita sebagai hamba sering lupa. Yang diingat apa? Musibah.
Betul, Pak? Dikasih sehat kadang-kadang kita loh. Dikasih rezeki kadang-kadang loh. Giliran dikasih musibah itu yang diingat. Betul. Itulah kita sebagai hamba Allah yang maha lemah. Nah, hari ini kumpulnya kita merayakan, memperingati peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia. Manusia yang dimuliakan zat yang maha mulia. Manusia yang dibesarkan oleh zat yang maha besar. Manusia yang diagungkan oleh zat yang maha agung. Sebelum Al-Fagir ke inti acara ini, ada sebab musabab adanya Isra wal Mi'raj. Di dalam kitab Durratun Nasihin, langit dan bumi saling dia berpendapat, saling berargumen. Kata bumi, hei langit, ana khairum min, aku lebih baik dari kamu. Kata bumi, langit, di bumi itu ada gunung. Tadi saya lewat pun macet. Macet. Seharian. Kata mak saya seharian. Dengar aja mak saya. Kata bumi, langit, aku di bumi itu ada gunung, ada ada kali. Kata langit juga nggak mau kalah. Bumi, di kamu kan nggak ada matahari, nggak ada nggak ada bintang. Enak aja. Di bumi ada matahari dan ada bintang. Siapa itu dia? Kata langit. Bumi jawab, di bumi ada yang namanya orang-orang soleh. Ada ulah, ada kia, ada mama, ada ajeng, ada haba, dan di langit yang ada yang lebih istimewa, di bumi ada yang istimewa, wahai langit. Ada manusia yang sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad. Tatkala berargumen langit dan bumi, langit terbengong Pak, Bu. Langit bengong kalah argumen. Oh iya. Di langit gak ada Nabi besar Muhammad. Nabi dilahirin di mana? Pas bertepatan argumen tersebut, hari itu adalah hari yang mana langit bersedih kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dirinya langit sebagai makhluknya Allah nggak mau kalah ame bumi. Ya Rob, berdoa tepat di malam 27 Rajab, langit memohon kepada Allah, ya Rob, angkat manusia yang paling sempurna siapa di bumi? Angkat manusia tersebut ke langitku agar aku lebih mulia dibandingkan bumi. Tuh, jadi sebab yang pertama diangkatnya Nabi besar Muhammad karena langit berharap agar dikunjungi sama Nabi kita Nabi besar. Sebab musabab yang kedua adanya Isra wal Mi'raj. Apa itu? Nabi punya istri Pak. Istrinya berjuang penuh untuk baginda Rasul. Harta diberikan untuk baginda Rasul. Semangat diberikan untuk baginda Rasul. Tapi pada musim panas di bulan Rajab, istri tercintanya baginda Rasul, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Allah wafatkan dan pulang ke rahmatul. Dan orang yang Nabi sayang, yang Nabi cinta, siapa itu dia? Pamannya. Allah wafatkan juga. Dan tahun itu menjadi amul huzan atau amul hazan, tahun kesedihannya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi sedih, namanya juga basyarun lakal
Bashar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal bashar. Nabi manusia. Sama kayak kita. Pernah punya sifat girang. Juga merasakan namanya sifat kesedih. Nabi sedih. Pada tahun itu bulan Rajab musim panas. Makanya kita dianjurkan di bulan Rajab ini untuk apa? Istighfar. Mohon kita bakar dosa kita. Kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Rab ampunkan dosa saya. Yaitu diri saya. Liwali walidaya dan ampunkan doa kedua orang tua saya. Wali ashabil hukuki wajibati alayya. Dan ya Rab ampunkan orang-orang yang saya tanggung dan yang kami cintai. Baik itu kakak dan adik saya, om dan bibi saya, paman dan semuanya yang kami tanggung. Dan anak-anak saya ampunin ya Allah. Wali jami'il muslimina dan kita juga dianjurkan untuk memohon ampun saudara tetangga kita semuanya. Inilah kita bakar di bulan Rajab ini dosa kita untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Dan Nabi besar Muhammad tatkala tahun kesedihan tersebut Allah hibur. Allah hibur. Roda putaran hidup kita cuma 8. Di alam dunia putaran kehidupan kita cuma 8. Ban muter gak Pak? Kipas angin Bu muter gak Bu? Yang pertama sururun, manusia siapapun dia akan ngalamin yang namanya gembira, senang. Tapi ingat gak boleh terlalu girang. Gak boleh terlalu senang. Dikasih kenikmatan ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Roda perputarannya manusia cepat atau lambat akan ngalamin huzunun yaitu kesedih. Dan manusia akan ngalamin wajtimaun kumpul ame emak bapak. Yang bapak kumpul sama ibu, yang orang tua kumpul sama anak. Yang bos kumpul sama karyawan, yang tetangga kumpul dengan temannya, yang sekolah kumpul dengan kawannya. Ingat, wa furqatun, cepat atau lambat, mau ayah atau ibunya duluan yang pulang ke rahmatullah, atau anak dan ayahnya duluan yang pulang ke rahmatullah, semua akan betul apa betul? Betul apa betul? Berarti kalau lagi kumpul kita minta kumpulnya kita ini kumpul yang diberikan keberkah. Nabi dihibur sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hiburan apa? Karena cinta kepada kekasihnya. Jangan sampai kesedihannya itu berlarut-larut. Makanya Allah undang langsung manusia yang istimewa Nabi kita besar Muhammad untuk melaksanakan yang namanya dan yang hebatnya apa? Dari Mekah perjalanannya tatkala dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dari kirinya. Nabi didatangkan dengan kendaraan yang indah dari surga diambil oleh malaikat Jibril. Naik dengan buruk dari Mekah turun pertama yang namanya Yasrib. Apa itu Yasrib? Nabi suruh sholat 2 rakaat sama malaikat Jibril. Ya Muhammad, sholatlah 2 rakaat di Yasrib ini. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, Yasrib ini apa? Yasrib ini adalah tempat masjidmu. Yasrib ini adalah tempat kuburmu yang nanti akan bernama Al-Madinatul Munah.
Selesai sholat dari Al-Madinatul Munawwarah, Nabi berangkat lagi ke Bukit Tursina. Nabi tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ini tempat apa? Malaikat Jibril katakan, ini tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah. Itu Isra. Enggak sampai di Bukit Tursina. Berangkat lagi malaikat Jibril sama malaikat Mikail bersama baginda dengan buruknya sampai ke Baitul Laham. Yang mana Baitul Laham ini Nabi dianjurkan salat 2 rakaat. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tempat apa ini? Ini Baitul Laham, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi. Nabi salat 2 rakaat. Dan dari tempat Baitul Laham sampailah baginda Nabi kita Muhammad ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, disambut oleh malaikatnya Allah, disambut oleh para ambiyanya Allah, disambut oleh para nabi Allah. 124.000 nabi menyambut baginda Rasul, 313 Rasul menyambut manusia yang mulia, termasuk dipimpin oleh Sayyidina Ibrahim alaihis. Kira-kira kalau kita hari ini baca Mahlul Qiyam, nyambut baginda Nabi pantas tidak? Saya tanya, pantas tidak? Pantas tidak? Tadi Nabi di Masjidil Aqsa disambut sama siapa? Nabi Ibrahim. Masa kita umatnya nggak mau menyambut kekasihnya? Yang menyambut itu karena kecintaan kita sama Rasul, betul? Cinta nggak sama Nabi? Yang Bapak cinta nggak sama Nabi? Ibu cinta nggak sama Nabi? Kata Imam Ghazali, muhibbul mahbub. Siapa orang yang mencintai, orang yang dicintai Allah, mahbub, orang tersebut entar akan dapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu. Wa mahbubul mahbub. Kalau orang mencintai manusia yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah, dan mencintai para sahabatnya yang 4. Siapa aja sahabat yang 4? Sayyidina. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin. Yang keempat Sayyidina. Siapa nama Sayyidina Abu Bakar aslinya? Ada yang tahu? Kuhafa. Sayyidina Abdullah bin Abi Kuhaf. Ada apa? Sahabat Nabi hurufnya ain semua namanya. Abdullah, Umar, Utsman, Ali. 4 nama sahabat Nabi hurufnya ain semua. Ada apa? Kalau dibahas ini nggak habis kita pulang subuh. Insya Allah. Next. Jadi Nabi disambut sama malaikat dan para anbiya, para rasul di Masjidil Aqsa. Pada salat berjamaah malaikat Jibril qomat. Siapa yang menjadi imam? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tatkala selesai daripada salat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Ini riwayat, ini kisah Isra wal Mi'raj termaktub tersirat di dalam kitab Az-Zahrul Basim. Artinya bunga semerbak yang mewangi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub As-Sayyid Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Jakarta. Ini malam 27 Rajab. Ini malam Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat yang bermanfaat. Nabi Isra.
wal mi'rad. Berarti kalau bapak-bapak naik ke pohon namanya mi'ratus sajarah. Naik ke pohon. Mi'rad artinya nah. Kalau Isra artinya Sara artinya Kalau Asra telah diperjalankan. Sara jalan. Kalau Asra tuh Allah memperjalankan. Tadi dibaca sama qari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang depan doang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah tegaskan dan Allah kasih tahu kepada kita sebagai hambanya dan umat Nabi besar Muhammad. Agar apa? Allah beritahu bahwa Allah yang inginkan Nabi besar Muhammad untuk melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi nggak pengen. Dan hanya Nabi besar Muhammad yang diinginkan untuk Isra wal. Subhanalladzi maha suci zat Allah yang Asra telah menjalankan bi abdihi dengan hambanya lailan. Pak, ini lailan ini waktunya enggak lama. Ibu percaya enggak kalau lailan itu waktunya enggak lama? Ini kalau yang belajar nih santri biasa belajar isim nakirah. Artinya itu sebagian waktu. Nabi Isra wal Mi'raj itu sebentar. Bahkan ulama menyatakan 1/4 jam. Ibu percaya enggak kalau dari Masjidil Aqsa dari Mekah ke Madinah, Mekah Madinah, Bukit Tursina, Baitul Laham, Masjidil Aqsa, langit 1, 2, 7, Sidratil Muntaha, ya Rafraul Akhdar sampai ke arasnya Allah. Kira-kira ibu percaya enggak 1/4 jam? Percaya enggak? Yakin enggak? Ini kehendak Allah. Tapi kalau diukur pakai akal, nggak masuk. Nggak masuk Tapi tatkala Nabi pulang Isra wal Mi'raj waktu subuh, berbicara kepada para sahabatnya kaum Quraisy, Nabi diejek, Nabi dikecilin, Nabi Muhammad, engkau gila. Kamu cerita kepada para sahabat katanya kamu habis Isra wal Mi'raj dengan waktu yang singkat. Kamu kurang akal Muhammad. Siapa tuh yang ngomong? Abu Jah. Berarti kalau yang suka ngehina orang dakwah dia Abu. Kalau ada yang ngelarang-larang orang dakwah berarti dia Abu. Mau jadi Abu Jahal. Enggak. Penasaran Abu Jahal, dia samperin sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kamu nggak dengar? Tuh sahabat kamu Muhammad katanya habis pulang Isra wal Mi'raj, habis berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya katanya sebentaran doang. Kalau kita jalan 3 bulan Pak. Tuh dari Mekah sampai Masjidil Aqsa jalan aja, jalan kaki tanpa kendaraan, tanpa onta. 3 bulan pulang pergi. Baru sampai. Ini Nabi tuh jalannya sebentaran doang. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Abu Jahal, lau kana aba'at min dalik sodaktu. Abu Jahal, seandainya manusia yang sempurna berbicara lebih dari itu, aku
percaya. Aku percaya. Lihat keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak goyang tatkala Nabi kabarkan telah Isra wal. Kira-kira kita kalau ada kabar baik, kita percaya apa enggak percaya? Percaya apa enggak percaya? Kalau ada kabar baik dari Al-Quran, hadis dan kalam ulama, ijma dan kias, percaya jangan? Percaya jangan? Tuh, mesti yakin. Berarti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar dari Nabi Muhammad dengan sebab Isra wal Mi'rajnya, makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Terus jangan. Oh terus. Minum dulu ya. Boleh minum. Boleh ngopi. Wah elah. Jadi yang percaya kepada Nabi Muhammad dan keimanannya tambah kuat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan tatkala Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi di langit pertama berjumpa dengan Nabi Allah Adam, dan sampai langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Berkah Nabi Musa alaihi salam, Nabi kita bermusyawarah tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya dari Isra wal Mi'raj ini? Kita mesti musyawarah. Segala apapun organisasi, segala apapun itu bentuknya, ya, pengurusan wajib kita musyawarah. Nabi dapatkan perintah ibadah yang namanya sholat. Sekarang saya tanya, kalau kita jalankan 50 kali dalam sehari, kira-kira ibu-ibu nggak ada yang belanja, ibu-ibu nggak ada yang nyuci, ibu-ibu nggak ada yang pergi holiday, healing. Bapak-bapak juga begitu. Kalau kita sebagai umat Nabi dapatkan perintah 50 kali, aneh yakin bapak-bapak nggak ada yang betul? Tuh. Berkah musyawarah sama Nabi Musa alaihi salam. Nabi memohon pendapat, memohon wejangan. Makanya tatkala kita dapat wejangan nasihat, diterima hikmahnya. Dapatkan nasihat baik berarti alhamdulillah. Dan Isra wal Mi'raj hikmahnya apa? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah ibadah hablum minal, dan yang kedua Isra wal Mi'raj hikmahnya yaitu adalah hablum minan. Ini kita kedepankan. Ibadah ada yang ibadah mahdoh ataupun ibadah gairu. Hikmahnya Isra wal Mi'raj, kita harus tambah cinta, harus tambah yakin dengan apa yang dibawa Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan syariat ini disempurnakan dan kita juga bisa menjadi manusia yang sempurna. Ada 3 pesan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Wa'lam annal abda fi haqqihi dinihi salasi darajatin. Kata Imam Ghazali, kita sebagai hamba umat Nabi besar Muhammad di dalam agama Islam ada 3 kelompok dan 3 golongan. Golongan yang pertama kata Imam Ghazali salimun, yaitu adalah golongan yang selamat. Siapa itu dia golongan yang selamat? Wahwal muktasiru ala adail faraidi watarkil ma'asi. Yang pertama golongan yang selamat kata Imam Ghazali, orang yang sudah tahu, sudah paham, sudah balik, sudah ngerti tentang kewajiban dia terhadap Allah Ta'ala. Dia jalankan semampu sekuat tenaga. Pelan-pelan dia jalanin. Oh iya alhamdulillah udah dengar cerita tuh. Malam 27 Rajab Nabi dapatkan perintah sholat. Kewajiban bagi umat Nabi besar Muhammad yang mukallaf
yang terbebani atas kewajiban Allah, dijalanin pelan-pelan sebisanya. Ustadz baru satu saya mampu zohor doang. Alhamdulillah. Ustadz saya baru mampu 2 doang, zohor sama asar. Alhamdulillah. Ustadz saya baru mampu zohor, asar, maghrib. Alhamdulillah. Baru mampu zohor, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah. Ustadz saya belum bisa, baru 1 doang. Gimana? Alhamdulillah. Ada kisah. Imam Syafi'i lagi kumpul sama muridnya. Kata Imam Syafi'i, ya waladi, wahai muridku, wahai anakku. Ada yang pertama, hamba Allah, dia bisa ibadah, tapi belum bisa baik. Udah bisa sholat, udah bisa puasa, udah bisa haji dan umrah. Tapi maaf, terkadang lisannya masih belum dijah. Dan yang kedua, oh ya waladi, ada orang baik tapi belum bisa ibadah. Kalau ada Isra wal Mi'raj, proposal diisi 500 ada begitu di sini ada begitu. Ada proposal Maulid Nabi diisi, ada pembangunan masjid diisi, ada pembangunan majelis taklim diisi. Belum baik, belum bisa ibadah tapi baik. Jiwanya ringan, enggak hanya duit, oh tenaganya. Oh iya, ada orang maulidan, diteng-tengin tuh karpet, digelarin, disapuin, baik. Yang pertama tadi orang udah bisa ibadah, rajin ibadahnya, tapi belum bisa Yang kedua orang sudah baik, tapi belum bisa ibadah. Muridnya nanya sama Imam Syafi'i, ya Imam, di antara kedua hamba Allah ini siapa yang paling baik? Jawabannya simpel, gampang, cerdas. Kata Imam Syafi'i, dua-duanya orang baik. Dipesan sama Imam Syafi'i, ya waladi, wahai anakku, jangan kamu jadi orang yang ketiga. Orang yang pertama, ya orang yang bisa ibadah tapi belum baik. Mudah-mudahan dengan ibadahnya tuh insya Allah hamba tersebut akan menjadi Dan orang yang kedua belum bisa ibadah tapi sudah bisa berbuat baik. Adik tetangga ditolongin, adik segala sesuatu kekurangan dia bantu. Mudah-mudahan kata Imam Syafi'i, ya waladi, nih hamba tersebut dengan kebaikannya ntar juga bisa ibadah ngerjain yang Tapi dipesan sama Imam Syafi'i, jangan jadi yang tiga, ya waladi, wahai anakku. Orang yang tidak ada di pertama dan yang kedua, yang ketiga ini pesennya hanya pandai komentar tapi tidak pandai komentar tentang dirinya sendiri. Orang gak sholat dikomentarin, orang berbuat keburukan dikomentar, tapi dia tidak pernah berlindung dalam dirinya agar tidak seperti yang diperlihatkannya. Mudah-mudahan kita dijaga lisan kita, amin. Dijaga jiwa raga kita, amin. Sholat bagus, puasa bagus, segala sesuatunya bagus. Tapi ingat kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kita nggak boleh fokus ibadah sama satu ibadah. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nih menjadi cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, adrikna salaf, aku mendapatkan para pendahuluku layarunal ibadah, tidak pernah memfokuskan ibadah fis sholati wasyami, dengan mereka fokus ibadah sholat dan puasa saja. Walakin akan tetapi para salaf terdahulu, baik itu para sahabat, baik itu para anbiya, wa kaffi an a'radin nas, dia juga menjaga dirinya
tidak menyakiti atau mengganggu saudara seagamanya. Sholat jalan, puasa jalan, tapi dijaga juga tuh dirinya, tidak menyakiti atau mengganggu satu dengan yang lain. Apa pesan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dalam kalimat ini? Faqaimal laili, barang siapa yang rajin sholat malamnya, sholat tahajud rajin, sholat sunnah witir rajin, tarawih rajin, fardu yang 5 waktu rajin. Wasyamin nahar, siangnya ikut puasa Ramadan, siangnya ikut puasa sunnah Senin Kamis, sunnah yang lain ikut. Tapi kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wa illam yahfad lisanahu, tapi tidak dia jaga lisannya. Kerjain doang sholat tapi lisannya masih masih ngerendahin merasa bersih, merasa udah ibadah. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Aflasta yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat tetap puasanya, salatnya, ibadahnya yang lainnya, sedekah dan yang lain-lainnya tidak ada nilainya, bahkan bangkrut, gak ada pahala. Nih berarti hikmah ibadah sholat ini kita jaga Pak. Karena orang yang bisa sholat itu mahal. Betul. Orang yang bisa hadir ke majelis taklim mahal. Orang yang bisa kenal sama ulama mahal. Orang yang bisa dapatkan ilmu Rasulullah itu mahal. Kenapa mahal? Tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu semuanya karena taufik dan hidayah wa ma taufiqillahi illa billah. Dari 6.666 ayat, satu ayatnya wa ma taufiqillahi illa billah. Tidaklah taufik Allah Ta'ala yang bagi selain Allah. Ada Pak RT kasih taufik? Ada, nama warganya Taufik. Ya salam. Betul. Kita bisa hadir ke sini karena taufik Allah. Betul? Saya sampai dari Depok ke Bandung, alhamdulillah karena taufik Allah. Nah inilah kita jaga taufiknya Allah dan hidayahnya Allah. Jadi manusia yang selamat siapa? Manusia yang menjalankan perintahnya Allah wa tarkil ma'asi. Kata Imamul Ghazali, dikit-dikit yang dia udah tahu, itu nggak boleh. Kata syariat agama yang diajarkan ulama, yang bersanad ilmunya sampai Rasulullah, pelan-pelan ditinggalin. Dulu kita sering pakai celana, aurat kita terbuka. Kata agama udah belajar pikir pelan-pelan, ditutup dengkulnya. Dia pakai ditinggalin tuh, pakai celana pen. Sekarang kalau keluar yang udah balik pakai celana di bawah lutut. Alhamdulillah. Tuh orang yang selamat, dia jalankan pelan-pelan ibadah kepada Allah dan ibadah kepada makhluknya, dan dijaga ibadah itu agar tidak hilang pahalanya dan dia tinggalkan keburukan sedikit demi sedikit. Itulah orang yang salah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, golongan yang kedua adalah rabihun, orang yang beruntung. Siapa itu dia orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah wahwal al mukarribu bin nawafil, didekatkan dirinya untuk selalu menjaga yang fardunya dan ditambah juga perkara-perkara yang Kalau tadi cuman fardunya doang, sunnahnya belum. Tapi ditinggalin pelan-pelan. Tapi kalau yang kedua ini wajibnya dijalanin. Sunnahnya dijalanin. Semua yang sudah tahu dijalankan pelan-pelan sama dia. Nah maka dia ini adalah orang yang Yang parah yang ketiga. Kalau kita udah tahu ini, kita di golongan yang mana nih? Hikmah Isra wal Mi'raj kita 1441 Hijriah. Ayo sama-sama narju ilallah. Kita kembali kepada Allah. Hikmah Maulid
Hikmah Isra wal Mi'raj tahun ini, yuk sama-sama kita sadarin diri, kita membuka diri, jangan merasa berbangga di. Kalau Nabi mau bangga ngapain Nabi musyawarah sama Nabi Musa, betul? Tuh kita lihat adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, manusia khasirun, yang tergolongkan hamba yang rugi. Siapa itu dia? Anil lawazim, daripada seorang yang melazimkan suatu perkara-perkara yang menganggap remeh, ibadah yang fardu ataupun yang sunnah. Ah, ngaji ngapain? Dengerin doang, emang nyangkut tuh ilmu. Ah, sholat ngapain? Ah, deket sama orang soleh ngapain? Ah, kalau ada terbesit di dalam hati kita seperti itu, kata Imam Ghazali, kita orang yang rugi dunia sampai akhir. Kalau ada orang ibadah dukung, kita belum mendapat, minta doa sama Allah, ya Allah kepengen kayak orang itu, bisa sholat jamaah di musola, bisa sholat jamaah di masjid, mudah-mudahan saya kebagian bisa ikut berjamaah. Imam Ghazali apa lanjutannya? Fa'ilam takdir rabihan, maka apabila kamu tidak ditakdirkan jadi orang yang beruntung, fajtahid, maka kamu harus semangat. Harus punya giroh. Giliran jalan-jalan mah semangat, dari malam gak tidur, betul. Ayo yang kalau jalan-jalan, besok mau jalan-jalan malam gak tidur siapa? Mak-mak biasanya ya. Bu, bener gak Bu? Kalau giliran besok disiarin aja kata Pak RT. Pak RT nyiarin, ibu-ibu besok kita jalan-jalan ke pantai, pasti gak tidur semalaman. Udah sibuk bikin omelet, udah sibuk bikin besek bekal. Tapi kita gak pernah sibuk tuh ngurusin ibadah Makanya kita Imam Ghazali fajtahid saliman. Kalau kita gak bisa jadi orang yang beruntung, sekurang-kurangnya hidup di alam dunia menjadi umat Nabi, menjadi orang yang selamat. Kalau gak bisa jadi yang beruntung, berarti kita harus jadi yang apa? Selamat. Iyaka thumma iyaka, perhatikan catatan penting pada malam hari ini. Awas, hati-hati, kita jadi orang yang ketiga. Orang beruntung kagak, orang selamat juga kah? Maka kita adalah orang yang rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Jadi jelas sampai di sini. Jelas sampai di sini, jelas. Hikmahnya Nabi mendapatkan sholat untuk kita gempur, kita punya dosa. Orang yang sholat bawa dosa di pundaknya kanan dan kiri. Orang yang sholat bawa dosanya di atas kepalanya. Ketika mereka sholat, Allahu Akbar ruku, maka dosa ruku jatuh berantakan ke bawah. Ketika sujud semuanya hilang dosanya yang ada di dalam tubuh. Kira-kira sholat ini bawa manfaat nggak? Bawa manfaat nggak? Mau masuk surga apa masuk neraka? Mau masuk surga apa masuk neraka? Kalau kita mau dijauhkan dalam keadaan mati pulang ke rahmatullah, keadaan husnul khatimah, catat baik-baik. Ada satu pesan yang sangat menggedor, membuat jantung kita tuh berdebar. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Alamah, Al-Imam, Al-Muhaqqiq, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu, kata beliau apa? Menukil daripada pesannya Imamul Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mimma yurisu su'al khatimah,
perkara-perkara yang membuat seorang umat Nabi ataupun kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang akan mengalami kematian keburukan keadaannya. Summa na'udzubillah min mimma yurithul su'al khatimah. Perkara-perkara yang menyebabkan hamba pulang keadaan su'ul khatimah, yaitu adalah tarkus sholah, sengaja-sengaja dia tinggalin ibadah summa na'udzubillah. Pelan-pelan yuk kita kembali. Yang UD1 alhamdulillah, yang UD2 alhamdulillah. Minta sama Allah, ya Allah berikan taufik bisa ngerjain Kalau nggak ada taufiknya kita nggak bisa ngerjain sempurna, betul? Betul nggak? Betul ya? Nah, jadi hikmahnya pada hari ini, yuk sama-sama kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita mohon. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dalam usia, keberkahan di dalam ibadah, keberkahan di dalam pekerjaan, berkah anak-anak kita, berkah cucu kita, berkah semuanya. Mudah-mudahan kita nanti pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul. Kalau tadi su'ul khotimah, siapa itu dia? Yang sengaja meninggalkan ibadah yang fardu dan mengentengkan kalau mau mati dalam keadaan husnul khotimah, kata Imam Syafi'i gampang. Man ahabba an yakhtimallah lahu bil khairi. Siapa orang yang berharap pulang ke rahmatullah dalam keadaan baik, husnul khotimah membawa Islam dan iman, falyuhsini zanna anin nas. Gampang syaratnya, jangan gangguin manusia, selalu kita berbaik sangka. Amalannya berat enggak tuh? Berat apa enteng? Berat apa enteng? Berat. Orang diuji mulu sama setan. Summa na'udzubillah min. Yang terakhir saya mau ajak baca doa dan baca sholawat. Kira-kira mau? Mau? Doanya dikit. Ini doa ada di kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan kita jadi manusia-manusia yang bermanfaat. Dulu saya punya guru ngomong gini sama anak-anaknya, ya Rob, saya punya anak 5, lima-limanya ini kalau hidup di alam dunia tidak bermanfaat, matiin segera. Kira-kira kita bisa gak begitu? Berani gak? Gak berani. Bukannya kelasnya. Betul. Tapi ini ulama besar. Sayyidil Walid Al-Imam Buzzaman, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sugab, doa sama Allah Ta'ala, punya anak banyak. Mohon sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan anak ini jadi anak-anak yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya Rob, hanya merusak di permukaan bumimu, hanya merusak menjadi aneka keonaran di alam bumimu, matikan segera. Kalau kita jangan, kita pinta sama Allah Ta'ala dengan doanya Imam Ghazali, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun alaina wala takun alaina. Allahumma kun alaina wala takun alaina. Allahumma kun alaina wala takun alaina. Amalin. Mudah-mudahan kata Imam Ghazali, Allahumma kun alaina, ya Allah jadikan kami hamba yang bermanfaat hidup di alam dunia. Wala takun alaina, dan jangan jadikan kami hidup di alam dunia menjadi manusia yang tidak Mudah-mudahan ilmu ini nancep, amin. Ilmu ini nempel, amin. Ilmu ini bermanfaat, amin. Saya mau ngajak Bapak untuk beramal soleh, kira-kira mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Saya mohon yang punya rezeki keluarin, bantu dakwah saya untuk urusan akhirat, dan saya ngalirkan pahalanya buat orang tua saya, amin. Yang ada rezeki tolong dibantu, saya baca selawat, tolong gelarin sorban, ambil rezeki Pak, ambil berkah,
Ya, mudah-mudahan yang punya rizki dikeluarin untuk infak sodako, rizkinya Allah ganti, amin. Kata Allah Habib, Baharun akhrij ma fil jaib ya'ti alaika ma fil gaib. Keluarkan apa yang ada di kantong untuk urusan Nabi besar Muhammad, untuk urusan dakwahnya, untuk urusan syariatnya. Pasti nanti akan Allah ganti dengan rizki yang lebih besar, amin. Saya baca salawat. Ya, ntar ada santri saya yang keliling atau dibantu sama panitia, boleh silakan ya. Ya, keluarin rezeki kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana ligna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ayo semuanya, Allah lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ayo baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa